Oke guys, kembali lagi bersama gua Ngangat Harimau. Jadi hari ini gua mau review biasa GoPro juga. Nah ini langsung aja kita buka. Jadi ini satu paket langsung sama case-nya, case atau bag ya sebutannya. Nah ini dia. Jadi ini GoPro Hero 9. Sebelumnya gua kasih tahu dulu kelengkapannya. Nih ada kabel charger. Terus di sini ada mounting yang bentuknya jepit. Habis itu di sini ada mounting biasanya. Habis itu di sini ada apa ini sebutannya? Oh, floating grip namanya. Jadi ini floating grip kalau misalkan main di air gitu ya, kelepas gitu. Jadi ini ngambang, nggak nyelam ke dalam gitulah. Nah ini nggak bisa ditarik, ini cuma begini doang, emang panjangnya cuma segini doang. Habis itu di sini ada kameranya GoPro Hero 9. Nah jadi seperti biasa cuman buat alasan review aja ya, gua beli ini karena penasaran juga sama barangnya, sekalian aja di review juga. Oke, ini tasnya gua singkirin dulu. Nah jadi ini GoPro Hero 9 Black. Dan setahu gua GoPro Hero 9 itu cuman ada black doang ya. Kayak Hero 8, Hero 9, Hero 5, Hero 6 itu cuma ada black. Kalau Hero 5 ada yang tipe lain tapi Hero 5 Session namanya. Tapi nggak ada kayak Hero 7 gitu, ada white, ada silver. Kalau Hero 4 ada silver, ada black. Nah kalau Hero 9 ini cuman ada black aja. Jadi ini dia kameranya, bentuknya ya begini ya. Kalau yang gua rasa tuh kalau dipegang tuh premium banget. Terus karetnya sudah semakin sedikit. Sekarang udah plastik kayak Hero 8 di sininya. Tuh. Kalau di sini masih karet. Tuh, bunyinya ngeredam ya kalau karet. Kalau plastik bunyi tok 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 nih. Nah. Oke, ini Hero 9 Black. Ini udah kepasang anti gores di lensa, di layar depan, di layar belakang juga. Nah, ini itu feel-nya tadi kayak gue bilang premium, tapi makin lama tuh berasanya makin berat dan makin gede. Emang dimensinya makin gede sih. Terus yang udah diperbaiki dari versi sebelumnya yang yaitu Hero 8, ini lensanya udah bisa dibuka juga. Seperti layaknya Hero 567. Jadi udah nggak kayak siapa namanya Hero 8 gitu yang lensanya covernya nggak bisa dibuka. Jadinya kalau lecet masih bisa diganti. Oke, kita kunci lagi. Sebelum gua nyalain, gua tunjukin dulu. Di sini ada tombol mode sama power, ada tombol record. Habis itu baterainya di sini dia sama kayak Hero 8 di sebelah kanan. Ditarik lalu dorong ke atas. Terus ini juga Type C-nya di dalam sini. Jadi ya kalau mau pakai mic adaptor ininya harus dicopot. Habis itu ya paling beli yang model Ulanzi juga kayak gininya. Jadi yang udah ada lubang di bawah sini gitu. Ya agak repot sih, jadi dia slotnya cuma satu. Nggak kayak Hero 7 gitu yang di samping kanannya ada slot Type C sama HDMI, di bawahnya baterai, karena di sini di bawahnya dikasih mounting, built-in mounting. Habis itu ada speaker dan mic juga. Terus di atas juga ada mic. Nah jadi begini, paling ntar dicopot aja sih kalau mau diganti sama yang Ulanzi. Terus biasa di sini ada slot memory card. Sini port Type C kalau misalkan mau pasang mic adaptor atau
media mode. Nah ini baterainya baru juga, nggak bisa dipasang di Hero 5678 dan sebaliknya. Nah ini baterainya mirip sih kayak baterai Hero 8, tapi ini ukurannya jauh lebih gede. Nih kalau kalian lihat nih, 1720 mAh. Nah jadi ukurannya itu jauh lebih gede daripada si Hero 5678. Sebelum itu gua bandingin dulu ya dia sama si baterai, gue taruh di luar dulu. Nah ini gue bandingin dulu nih sama si Hero 7. Nah Hero 7 ini bisa dibuka juga ya layarnya. Jadi si Hero 8 tuh bingung juga ya, nggak bisa dibuka lensanya. Jadi kalau udah lecet ya udah, mau diganti dengan apa gitu karena udah nyatu. Nah ini Hero 7 langsung aja gue bandingin di sebelah-sebelahan. Tuh, jauh ya gedenya. Makin lama tuh kayak makin gambut gitu lama-lama si GoPro nih. Dari tingginya, dari lebarnya udah beda jauh banget. Terus layarnya sih ya makin gede juga, enak aja gitu viewnya kan. Cuma makin lama makin segede kamera digital tuh nggak, udah bukan kayak action cam lagi. Kamera digital dulu yang bentuknya kotak-kotak. Nah terus kita bandingin baterainya nih. Kalau lihat baterainya itu, anjir ini nggak ada baterainya, mantap. Nah kebetulan gua ada baterai Hero 8 di sini. Nah kelihatannya mirip ya sama baterainya si Hero 9, tapi ternyata ukurannya jauh lebih gede si Hero 9. Tuh. Ya. Jadi emang looks-nya sama tapi beda ukurannya sih. Habis itu Yamaha-nya juga beda jauh. 1220 sama 1720. Jadi naik 500 mAh. Karena ya si Hero 9 ini ada fitur baru ya, di depan ada layarnya LCD. Jadi udah bisa selfie display gitulah. Oke, kita masuk ke Hero 9-nya nih. Langsung aja kita ulas-ulas ala-ala gua lah yang gua paham. Tapi gua lebih ke video aja sih. Nah, langsung aja gua masukin dulu baterainya. Kita nyalain. Nah, ini layar touchscreen-nya lebih gede daripada Hero 7 maupun Hero 8. Nah, ini depannya udah ada LCD selfie. Jadi kalian nggak usah beli yang namanya mode buat layar, buat ngelihat layar selfie gitu ya. Ada namanya mode-nya kayak gini nih contohnya. Nah, ini udah sangat membantu ya kalau kalian mau vlogging, selfie. Tapi yang gue bingung kenapa Hero 8 sama Hero 9 tuh lensanya selalu lebih kecil ya daripada si Hero 7. Hero 7 ke bawah tuh lensanya gede-gede, ini makin lama ya lensanya makin kecil. Gue nggak ngerti kenapa, atau emang teknologi sudah semakin canggih ya. Walaupun lensanya kecil tapi hasilnya tetap maksimal. Nah oke, langsung aja masuk ke fitur-fiturnya. Kita slide dulu ke bawah. Di sini ada voice command. Voice command tuh ya kayak begini nih. Gue langsung tes aja. GoPro start recording. Nah itu voice command. GoPro stop recording. Jadi itu fungsi voice command-nya ya. Jadi voice command itu kalau kalian mau lihat command list-nya itu ada di sebelah sini, slide ke kanan, preferences, voice control. Habis itu ada comments-nya. GoPro capture, stop capture, start recording, dan lain-lain. Bisa juga GoPro turn off buat matiin. Nah, habis itu lanjut ke sini ada buat bunyi beep. Bisa di on off lewat menu ini. Tuh. Kalau ini quick capture, kalau misalkan kameranya lagi mati, terus kalian pencet tombol record, dia langsung auto record. Yang ini buat lock screen, yang ini buat grid view. Jadi kalau misalkan gridnya dinyalain, di halaman recordnya ada garis nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi buat ngeposisiinnya lebih enak gitu. Habis itu di sini ada
selfie screennya optionnya itu ada mau dimatiin aja 100%, tuh mati ya. Nah, terus kalau yang 01 ini dia itu buat nampilin status doang. Jadi kayak gini, kayak GoPro Hero 567 lah. Cuma nge-display kayak udah record berapa kali, terus ada baterainya, ada modenya. Nah, kalau yang ini actual screen itu ya dapat selfie-nya gitu. Habis itu kalau yang ini full screen. Kalau full screen itu jadi ke crop. Kalian bisa lihat ya, jadi ini ke crop. Jadi di bagian sini tuh sebenarnya masih ke capture juga, cuman ya karena kita mintanya full screen, jadi ya selfie-nya full screen. Kalau misalkan diubah lagi ke actual screen ya langsung semua bagian yang ke record ada di layar ini. Nah, itu untuk fitur-fitur di atasnya. Habis itu kita lanjut ke slide ke atas, balik ke menu pertama. Nah, ini ada 2X itu maksudnya dia mainin di FPS-nya aja sih. Jadi shortcut buat ganti FPS. Kalau 2 kali slow mo itu 60 fps. Habis itu kalau 1 kali itu 24 fps dan 30 fps. Habis itu kalau 4 kali slow mo itu 120 fps. Nah, gua biasanya pakainya 60 fps aja sih kalau video. Habis itu di sini ada view-nya super view, linear, sama narrow gitu-gitulah tuh. Wide, linear, super view. Habis itu di sebelah sini ada fitur boost yang cropnya banyak banget tapi stabilnya gila. Tapi ya cropnya banyak banget sih. Jadi ya videonya nggak kayak wide angle gitu lah jadinya. Nah, buat custom di sini mirip kayak Hero 8 aja sih. Nah, kita edit aja di sini. Ini ibaratnya pilihan template ya. Jadi mau yang kayak gimana gitu. Ada bisa di save gitu settingan yang kita mau, mode videonya. Nah, ini di sini ada 5K sekarang. 5K-nya bisa sampai 30 fps. 4K-nya sekarang sudah bisa sama aja, masih 60 fps 4K-nya, belum bisa 120 fps. Berarti masih sama kayak Hero 8, Hero 7 buat 4K-nya. Habis itu 2,7K-nya bisa 120 fps, 1080 240 fps. Jadi kelebihannya cuma 5K 30 fps dan juga ada layar buat selfie-nya. Itu apa namanya, keunggulan utamanya dibanding versi sebelumnya. Nah, kalau gue seperti biasa cuman 1080 60 fps. Habis itu ini tadi mode-mode view-nya mau super view, linear, wide, gitu-gitulah. Habis itu ini hyper smooth-nya buat stabilisasi, off, on, atau boost. Kalau boost tuh yang tadi di depan juga bisa diganti. Jadi yang di depan tuh kayak shortcut lah. Habis itu scheduled capture, mau capture kapan. Habis itu durasi bisa disetting 15 detik, 5 menit, 1 jam gitu-gitulah. Kalau gue sih ya jangan di limit. Terus hindsight ini jadi kalau misalkan kalian biar nggak miss momen yang kalian mau tuh, dia kayak auto record gitu ya, 15 detik sama 30 detik sebelum kalian pencet tombol shutter. Jadi ini fitur yang lumayan canggih ya. Misalkan kalian udah standby kameranya tapi dia itu belum kalian pencetin tombol recordnya, tapi dia udah kerekam gitu. Tapi ini sih pasti makan baterai banyak sih, gue yakin sih. Jadi kayak kameranya standby nge-record terus. Nah, ini hindsight, gue off aja deh. Baterainya pasti gue yakin boros sih. Nah, habis itu timer, biasa timer mau berapa detik. Habis itu nih Proton, nggak mainin, pusing, belum mendalami. Dah begitu aja sih buat videonya dia.
Jadi ya perbedaannya sama si Hero 8 itu ya di depannya udah ada selfie view, displaynya selfie. Habis itu udah 5K videonya. Habis itu kamera lebih gambot, touchscreen-nya lebih gede. Satu kekurangan yang gue notice pas gue pegang barang ini itu, satu, dia itu berat banget. Habis itu yang kedua, dia itu gede banget. Udah nggak kayak kamera action karena udah gede banget sekarang dan dipegang tuh bener-bener berat. Jadi kayak udah seukuran kamera digital gitu ya. Habis itu kekurangan selanjutnya itu ya seperti kalian tahu lah kalau makin canggih tuh memorinya makin boros. Antara memorinya makin boros karena kualitas gambar atau Pro Tune-nya nggak bisa dimatiin kayak Hero 8. Buat kalian yang belum nonton video Hero 8 gue, kalian bisa nonton, gue taruh linknya di deskripsi. Di situ gue jelasin kenapa sih Hero 8 memorinya lebih boros ya. Nah di sini gue juga jelasin sedikit lah. Jadi antara Pro Tune yang nggak bisa dimatiin atau memang peningkatan kualitas gambar gitu ya. Jadi ini gue pasang memori 256 GB. Dia cuma bisa record 9 jam 17 menit. Nih ya gue tunjukin memorinya. Nah ini memorinya 256 GB. Kalau misalkan kalian nonton di video GoPro Hero 8 gue kemarin, itu gue bandingin Hero 8 sama Hero 7. Di memori yang sama yaitu 32 GB, dia itu si Hero 8 bisa record sekitar 1 jam 10 menit. Kalau si Hero 7 bisa nge-record sekitar 1 jam 55 menit. Jadi hampir 2 kali lipat. Nah itu sih menurut gue makan memori banget ya. Jadi kalau di Hero 7 itu gue bisa ngerekam 7 jam dengan memori 128 GB. Sedangkan ini cuma bisa ngerekam sekitar 9 jam 17 menit di memori yang sebesar 2 kali lipatnya yaitu 256 GB. Jadi boros banget kalau buat kapasitas video ya. Nah palingan kalian nonton aja di video gue yang Hero 8 kalau mau tahu lebih jelas maksud gue. Nah buat hasil videonya langsung aja gue kasih tunjuk ke kalian ya. Nah gimana menurut kalian hasil videonya? Kalau menurut gue sih aduh warnanya sangat-sangat itu ya keren banget, kayak memanjakan gitu. Color gradingnya oke lah. Udah ya beda tipis sih kalau sama Hero 8, tapi kalau sama Hero 5, Hero 6, Hero 7 tuh beda jauh sih buat color gradingnya. Nah habis itu pasti beberapa kalian bertanya buat mic eksternal gimana? Harus media mode nggak? Jadi Hero 9 ini ada media mode, terus ada pilihan juga nih mic adaptor. Nah jadi kalau mau pakai mic eksternal itu harus pakai mic adaptor atau media mode. Nah jadi sebelum di-update itu Hero 9 ini nggak bisa pakai mic adaptor. Jadi kalau kalian beli Hero 9 tuh kalian update ke versi terbaru dulu biar bisa pakai mic adaptor ini yang harganya sedikit lebih ekonomis daripada media mode. Nah jadi jawabannya bisa ya pakai mic adaptor ini. Nggak perlu beli media mode karena media mode-nya mahal sekitar 1,6 juta ya kalau nggak salah. Sama kayak yang di video Hero 8 gue, kalian nonton aja, di situ gue ada media mode Hero 8 di video itu. Jadi kalian bisa tahu maksud gue media mode itu apa. Jadi bentuknya si media mode Hero 8 sama Hero 9 tuh mirip-mirip, cuman karena Hero 9 lebih gede jadi ya nggak bisa dipasang media mode-nya Hero 8 ke Hero 9. Dan juga di shotgun mic-nya, mic yang gede di media mode-nya itu di Hero 9 tuh ada semacam bantalan busa. Nah itu bisa ngeredam angin sih. Kalau si Hero 8 media mode-nya tuh nggak ada peredaman. Nah oke guys, palingan begitu aja video gue soal si kamera action ini yang versi tertinggi ya untuk saat ini. Nggak tahu pas gue rilis video ini udah keluar Hero 10 atau belum, harusnya sih belum ya.
Cuman ya kamera action ini makin lama udah nggak kayak kamera action ya, karena udah semakin gambot dan semakin berat. Buat kalian yang mounting di helm sih kemungkinan bakal ngerasa tambah berat ya. Apalagi yang sensitif dikit-dikit, leher gue pegel, helmnya berat, terus ditambahin kamera ini, makin berat lagi dah tuh. Ya jadi opsinya kalau nggak mau berat-berat ya bermainlah ke Hero 7, karena ini memorinya ya irit. Seperti yang tadi gue bilang, 128GB itu bisa sekitar 7-8 jam. Kalau ini 256GB aja bisanya cuma 9 jam 17 menit. Jadi yang ini itu irit memori, juga lebih ringan, juga lensanya bisa diganti, nggak kayak Hero 8. Jadi ya bisa jadi opsi buat kalian. Oke guys, palingan gitu aja video gue soal GoPro Hero 9 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.